6 amalan yang bisa memudahkan rezeki. Pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki terasa jauh, hidup terasa sempit, dan setiap langkah seperti tertutup oleh dinding tak kasat mata? Sementara di sisi lain, ada orang yang tampak sederhana, tak banyak bicara, tapi hidupnya terasa lapang, tenang. Dan apapun yang dilakukan seperti selalu dimudahkan Allah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, itulah rahasia rezeki. Ia bukan hanya tentang seberapa keras engkau bekerja, tetapi seberapa lembut hubunganmu dengan Allah. Karena sesungguhnya, rezeki itu bukan sekadar angka dalam rekening, tapi pancaran rahmat yang turun dari langit, dan hanya hati yang bersih yang bisa menampungnya. Maka mari, malam ini, kita buka lembar hati kita, dan pelajari bersama 6 amalan yang bisa memudahkan rezeki, menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Perbanyak istighfar, pintu langit yang membuka rezeki. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Ayat ini bukan hanya bicara tentang ampunan, tetapi keterkaitan langsung antara istighfar dan kelapangan rezeki. Sahabatku, setiap dosa yang kita lakukan, disadari atau tidak, bagaikan debu yang menutup pintu rezeki. Semakin tebal debu itu, semakin sempit aliran rahmat yang turun kepada kita. Maka bersihkanlah hatimu dengan istighfar. Jadikan setiap helaan napas diiringi kalimat Astagfirullahal-azim wa atubu ilaih. Ucapkan bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan penyesalan yang jujur. Banyak ulama berkata, siapa yang ingin rezekinya lancar, maka perbanyaklah istighfar di waktu sunyi. Sebab Allah tidak menolak hamba yang datang dengan hati yang menyesal. Cobalah, lakukan istighfar 100 kali setiap pagi. Dan perhatikan, bukan hanya rezekimu yang berubah, tapi hatimu juga menjadi lebih tenang. Hidupmu lebih ringan, dan langkahmu terasa dipandu oleh cahaya. 2. Bersedekah, mengalirkan rezeki dengan memberi. Sedekah adalah hukum spiritual yang menakjubkan. Dalam logika manusia, memberi berarti berkurang. Tapi dalam logika langit, memberi berarti menarik kembali rezeki dengan cara yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. HR Muslim. Bahkan beliau bersabda pula, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Baihaqi. Mengapa bisa begitu? Karena sedekah bukan hanya tentang uang, tetapi tentang melepaskan keterikatan dunia dari hati. Ketika engkau memberi, engkau sesungguhnya sedang menegaskan kepada Allah, ya Allah, aku percaya engkaulah pemilik rezeki, bukan harta ini. Dan pada saat itulah, langit akan membalas keyakinanmu dengan caranya. Ada orang yang bersedekah hanya 1.000 rupiah, tapi Allah balas dengan keselamatan dari musibah besar. Ada pula yang bersedekah dengan air, tapi Allah ganti dengan kesehatan dan umur panjang. Jangan tunda untuk memberi. Karena setiap kali engkau menunda, malaikat rezeki pun menunda langkahnya menuju dirimu. 3.
Menyambung silaturahmi, mengalirkan cinta, membuka jalan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim. Sahabatku, kadang yang membuat rezeki kita sempit bukan karena kekurangan peluang, tapi karena kita memutus hubungan. Ada saudara yang kita hindari, ada teman yang kita sakiti, ada keluarga yang kita biarkan dalam kesalahpahaman. Padahal, Allah menyatukan rezeki dengan silaturahmi. Bisa jadi pintu keberkahanmu terbuka saat engkau memaafkan. Bisa jadi pintu kariermu terbuka saat engkau menenangkan hati orang lain. Coba pikirkan sejenak, adakah seseorang yang perlu engkau hubungi malam ini? Satu salam, satu pesan, satu doa. Mungkin itu cukup untuk mengubah takdirmu. 4. Tahajud, rahasia rezeki di tengah sunyi malam. Tahajud adalah ibadah para kekasih Allah. Saat dunia terlelap, mereka berdiri, menunduk, dan berbisik dalam doa. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. HR Bukhari dan Muslim. Di saat itu, tak ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Engkau tak perlu kata yang indah. Cukup kejujuran dari hati yang hancur. Banyak kisah ulama dan orang saleh yang rezekinya terbuka luas karena tahajud. Bukan karena doa mereka ajaib, tapi karena mereka mengenal Allah di saat dunia melupakannya. Bangunlah, meski hanya 10 menit sebelum subuh. Ambil wudhu, lalu ucapkan, Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal dan berkah. Lalu rasakan, esok hari, langkahmu akan terasa lebih ringan. Pintu-pintu yang dulu tertutup, perlahan terbuka dengan izinnya. 5. Takwa dan tawakal, kunci rezeki dari arah tak disangka. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah menjaga hubungan dengan Allah, bahkan dalam hal-hal kecil yang tak dilihat manusia. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir hanya kepadanya. Setelah berusaha sebaik mungkin, kadang manusia terlalu cemas memikirkan bagaimana caranya. Padahal tugas kita hanya menjadi pantas menerimanya. Bila hati bersih, niat lurus, usaha sungguh-sungguh, Allah akan menggerakkan takdir untuk mendukungmu. Tiba-tiba ada peluang, ada pertolongan, atau jalan baru yang sebelumnya tak pernah terbayang. Inilah janji Allah yang tidak pernah meleset. Tinggal satu hal, apakah kita cukup yakin pada janjinya? 6. Berbakti kepada orang tua, doa yang menarik rezeki dari langit. Banyak orang mencari kunci rezeki di mana-mana, tapi lupa bahwa kunci itu sering ada di kaki ibunya atau di doa ayahnya. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Doa mereka bukan sekadar ucapan, tapi gema yang menembus langit. Bisa jadi, engkau diselamatkan dari kesulitan hari ini karena ibumu menyebut namamu dalam sujudnya. Berbaktilah selagi mereka masih hidup, dan bila mereka telah tiada, kirimkan doa setiap hari, karena doa itu akan kembali kepadamu dalam bentuk keberkahan hidup. Berkah itulah bentuk rezeki paling tinggi. Hidupmu mungkin sederhana, tapi tenang, cukup, dan bahagia. Makna sejati dari rezeki. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga waktu yang cukup, tubuh yang sehat, hati yang damai, dan keluarga yang saling mencintai. Bersyukurlah, sekecil apapun nikmat yang engkau punya hari ini.
Sebab rasa syukur adalah magnet terbesar bagi datangnya rezeki baru. Mari kita amalkan 6 hal ini perlahan tapi konsisten. Istighfar, sedekah, silaturahmi, tahajud, takwa, dan bakti kepada orang tua. Niscaya hidupmu akan berubah, bukan hanya lebih mudah, tapi juga lebih berkah dan bermakna. Tuliskan di kolom komentar, amalan mana yang paling ingin engkau perbaiki mulai hari ini. Kita saling menguatkan, saling mendoakan. Semoga Allah memudahkan rezekimu, melapangkan jalanmu, dan menenangkan hatimu dalam setiap langkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.